Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Robert Iman. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Zainul Hasan Gendong. Pada kesempatan hari ini, di pagi ini, sekilas saya akan memaparkan hal-hal yang terkait dengan hukum keluarga Islam juga tentang pernikahan. Jadi, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa pernikahan secara hukum Islam, secara syariat, sebagian ulama mengatakan akdun yatadammanu ibahata wa tu'in bilafzi inkahin aw tazwijin. Ada juga sebagian kitab yang menyebutkan bahwa an-nikahu haqiqatun fil aqdi wa majazun fil waqti. Jadi kesimpulannya adalah nikah secara syariat yaitu sebuah akad yang mencakup kebolehan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan dengan lafaz saya nikahkan atau saya kawinkan, atau juga bisa diartikan sebagaimana tadi an-nikahu haqiqatun fil aqdi wa majazun fil waqti. Jadi nikah secara hakikatnya adalah akad dan majaznya dalam artian secara esensi yaitu adalah hubungan intim antara laki dan perempuan yang disahkan secara agama. Dan sudah jelas, sudah banyak penjelasan-penjelasan tentang nikah secara Islam. Untuk kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang nikah secara negara, dalam artian bagaimana pandangan hukum negara tentang nikah. Dalam pandangan hukum negara, antara pernikahan dengan perkawinan itu berbeda. Jadi kalau pernikahan itu adalah hubungan antara dua insan yang berbeda jenis yang sudah ada legitimasi dari agama, itu pernikahan dalam pandangan negara. Kemudian berbeda dengan perkawinan. Perkawinan adalah sebuah hubungan antara dua insan yang berbeda jenis kelamin yang sudah sah secara agama, kemudian mendapatkan legitimasi dari negara, dan itu tercantum dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Dasar-dasar perkawinan dalam negara itu tercantum pertama di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian ada di kompilasi hukum Islam serta undang-undang yang mengatur berjalannya perkawinan. Antaranya adalah di sini dijelaskan di dalam buku kompilasi hukum Islam dan peradilan agama dalam bab 2 tentang dasar-dasar perkawinan pasal 2 ayat 1, yaitu perkawinan menurut hukum Islam adalah sebuah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misakon ghalidh untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi antara hukum negara yang mengatur tentang pernikahan atau perkawinan itu sangat sinkron dengan hukum Islam. Jadi seandainya kita mengatakan bahwa hukum Islam dan hukum negara Indonesia itu ada perbedaan, ada sebuah kontradiktif, tidak. Mengapa? Karena kembali ke tadi, bahwa hukum negara itu adalah salah satu bentuk sublimasi antara nilai keislaman juga nilai keindonesiaan. Untuk hukum Islam di sini itu salah satunya yang dijadikan patokan adalah untuk umat muslim itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perihal perkawinan atau pernikahan. Kemudian banyak masalah problematika, contohnya adalah bagaimana kalau kami nikah secara Islam itu sudah sah, apakah nanti negara juga perlu mengesahkan? Nah, maka jalan tawassul yaitu adalah pertama kita harus sah secara agama, dan itu wajib. Harus sah itu harus kesahan dalam agama atau pernikahan yang disahkan secara agama
itu harus dilakukan. Mengapa? Karena agama adalah jalan kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana? Apakah negara juga harus mengeluarkan legitimasi? Maka itu perlu. Mengapa? Karena kembali ke tadi, hukum salah satu tujuannya adalah agar terbangunnya sebuah kemaslahatan. Dan jelas di sini di pasal 3, tujuan perkawinan itu apa sih? Di bab 2 di sini dasar-dasar perkawinan pasal 3. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nah, di sini sudah jelas bahwa memang antara hukum negara dengan hukum Islam itu ada sebuah sinkronisasi. Dari situ perlulah kita ketika kita melakukan sebuah perkawinan atau pernikahan, kita sah secara agama juga sah secara negara, agar ketika ada sebuah problematika, ada sebuah kesalahpahaman atau mungkin masalah antara suami dengan istri dalam mengatur rumah tangganya, dalam membina rumah tangga, itu bisa diproses secara hukum sehingga kita tidak tanggung-tanggung dalam membina atau memperjuangkan sebuah rumah tangga. Karena salah satu tujuan kita, tujuan kami juga teman-teman yang lain ada di Prodi HK ini adalah agar kami bisa meminimalisir angka perceraian yang ada di Indonesia. Karena salah satunya juga Indonesia ini termasuk negara yang angka perceraiannya sangat tinggi. Meskipun sekarang sudah mulai menurun. Dan itu alhamdulillah. Dari situ kita juga harus memahami perkawinan dan pernikahan hukumnya secara agama dan secara negara, agar ada sebuah sinkronisasi antara kita sebagai umat muslim juga kita sebagai rakyat ataupun warga negara Indonesia. Di sini juga dijelaskan pasal 4 tercantum pasal 4, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi negara tidak akan melegitimasi sebuah perkawinan atau pernikahan bila tidak disahkan secara agama. Seperti itu. Dari situ mari kita bangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan tetap menjaga sublimasi nilai keislaman dan keindonesiaan dalam konteks atau dalam aspek perkawinan dan pernikahan, sehingga antara agama Islam dan negara Indonesia dalam aspek perkawinan dan hukum perkawinan atau pernikahan itu bisa menselaraskan dan terselaraskan oleh diri kita sendiri, dan keluarga yang ada di Indonesia ini bisa memperjuangkan serta terbina keluarganya secara agama juga secara negara. Karena sebagaimana yang didauhkan oleh Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah, bahwa negara tidak akan menyengsarakan rakyatnya. Karena seperti itu juga dalam hal perkawinan, negara tidak akan menyengsarakan rakyatnya. Dari situ ada beberapa pasal yang memang ada sebuah nilai yang sinkron dengan nilai agama, sehingga nilai kemanusiaan juga nilai keislaman itu sangat erat dan sangat menjadi ciri khas negara kita. Jadi kami kami mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, mari mengajak semua teman-teman agar memahami hukum baik secara negara maupun secara Islami, karena keduanya memiliki sebuah sinkronisasi untuk keberlangsungan hidup kita agar lebih sejahtera juga agar hidup. Ini mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami, apabila ada salah dan kami mohon maaf, karena al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.